Wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi peluang kejadian majemuk, di mana kita nanti mau membahas terkait dengan perbedaan kejadian tunggal dan kejadian majemuk dan menentukan peluang gabungan dari dua kejadian. Nah, jadi untuk yang pertama ini adalah apa sih perbedaan kejadian tunggal dan kejadian majemuk? Nah, kita akan belajar mendalam tentang perbedaan antara kejadian tunggal atau simple events dan kejadian majemuk atau compound events dalam materi peluang. Nah, definisinya dulu ya. Kejadian tunggal itu adalah kejadian yang hanya terdiri dari satu titik sampel. Nah, ini sample point. Jadi hanya satu titik. Dan kemarin kita sudah belajar tentang ruang sampel dan titik sampel ya. Nah, contohnya seperti ini. Contoh pelemparan dua koin. Ruang sampel dari pelemparan dua koin itu kan bisa angka-angka, angka gambar, gambar angka atau gambar-gambar begitu ya. Ruang sampelnya ini ada 4 nih ya. Nah, kemudian kalau kejadian mendapatkan dua gambar, artinya kan cuman GG-nya aja, gambar-gambar ini saja. Nah, karena ini adalah satu dari 4 ruang sampel ini, makanya ini disebut sebagai kejadian tunggal. Jadi hanya satu titik sampel yang termasuk dalam kejadian tersebut. Nah, kemudian contoh berikutnya, mendapatkan angka lalu gambar. Nah, angka di awal, kemudian gambar. Nah, jelas hanya yang memenuhi adalah yang ini, satu juga ya, angka gambar. Sehingga kejadian ini disebut juga sebagai kejadian tunggal. Jadi hanya terdiri dari satu titik sampel saja. Kemudian kejadian majemuk atau compound events itu adalah kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Contoh, di sini ada pelemparan dua koin sama masih ya. Jadi ruang sampelnya atau kemungkinan yang bisa terjadi keseluruhan adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka dan gambar-gambar. Kemudian kalau ada kejadian setidaknya ada satu angka, ya, kejadian setidaknya atau minimal ada satu angka, maka hasilnya bisa apa? Angka-angka, ya kan, setidaknya atau minimal angkanya 1, berarti kalau ini angkanya 2 berarti memenuhi ya, atau angka gambar dan gambar angka. Nah, ada 3 kemungkinan yang bisa memenuhi kejadian tersebut. Jadi, karena ada 3 titik sampel, kejadian setidaknya satu angka ini dalam pelemparan 2 koin, ini termasuk kejadian majemuk ya, dan majemuk. Kemudian contoh lain, misalnya kejadian maksimal satu angka, hasilnya berarti, nah ini kan gambar-gambar, berarti kan gak ada angka sama sekali, berarti memenuhi. Kemudian angka gambar, itu kan maksimal satu angka, memenuhi. Gambar angka juga, angkanya juga cuma 1. Jadi ada 3 juga titik sampelnya yang memenuhi kejadian tersebut. Jadi kejadian maksimal satu angka dalam pelemparan 2 koin termasuk kejadian majemuk. Ya, mudah-mudahan ini bisa jelas ya. Nah, sekarang kita latihan sebelum coba nih ya. Pada pelemparan satu dadu kan berarti kan ruang sampelnya ada bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Kejadian muncul bilangan genap. Nah, apakah kejadian muncul bilangan genap ini merupakan kejadian majemuk atau kejadian tunggal ya? Nah, ini kalian bisa jawab ya. Sampai nanti kerjakan, ditulis soalnya sampai G, kemudian pelemparan 2 dadu. Ini juga kalian kerjakan ya. Ditulis soalnya kemudian dikerjakan. Oke, itu video pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.